Jadi, pajak yang harus dibayar sama Arab nih ya, juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua, channel Abu Qadarmi, yang membahas tentang finance, tax, dan juga accounting. Untuk kali ini gue mau coba buat segmen baru ya. Kebanyakan segmen. Nama segmennya adalah Yuk Sepak, Yuk Setor Pajak. Di segmen ini kita akan membahas berapa banyak pajak yang harus disetorkan kepada negara dalam suatu kasus. Jadi kita bakal bahas suatu kasus, terus kita hitung berapa banyak sih uang yang bakal disetorin ke negara. Oke, disclaimer dulu ya. Video ini nggak disponsori sama Kementerian Keuangan atau juga Direktorat Jenderal Pajak. Murni sebagai informasi buat kalian dan juga ngebantu menghitung total pajak yang harus dibayar. Mengingat perpajakan di Indonesia itu menggunakan self-assessment system. Itu bahasa kerennya. Bahasa Indonesianya, hitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Are you sure about that? Untuk hari ini kita akan membahas tentang Reza Oktavian atau Reza Arab yang sering dikenal. Kalau gue kutip dari Wikipedia ya, Reza Oktavian, dan kini dikenal sebagai Reza Arab, adalah seorang DJ, musisi, YouTuber, sutradara, Selebriti internet, penyanyi, streamer, seniman, dan aktor berkebangsaan Indonesia. Buat yang belum tahu nih, beberapa hari lalu Reza Arab dapat donasi dari kalau nggak salah Doni Salamanan. Katanya sih seorang trader profesional. Jadi Arab ini kan sering ngelakuin streaming di channel YouTube-nya. Jadi ketika lagi streamingnya ada seorang bernama Doni Salaman ngasih donasi atau nyawer dengan total donasinya itu nggak tanggung-tanggung nih. Yakni 1 miliar men. 1 miliar. Gila. Uang semua itu. Kayaknya sih ini donasi terbesar ya yang dilakuin selama live streaming di Indo. Mungkin kalau di luar bakal ada yang lebih gede ya. Tapi gue juga nggak tahu sih. Nah, kira-kira berapa sih pajak yang harus dibayar sama Reza Arab atas donasi 1 miliar ini? Soalnya sempat di-mention juga nih sama akun DJP di Twitter. That's quite big. Atau jangan-jangan nggak perlu bayar pajak nih karena ini adalah donasi. Apakah dikenakan pajak? Meskipun namanya donasi atau hibah, ternyata donasi yang diterima Arab ini kena pajak loh. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa donasi atau hibah yang dikecualikan sebagai objek pajak adalah hibah yang hubungannya itu satu darah, secara vertikal ke atas ataupun vertikal ke bawah. Nah, yang vertikal ke atas ini maksudnya gimana? Yakni hibah atau donasi yang dilakukan oleh anak ke orang tua. Sedangkan kalau ke bawah tuh berarti hibah atau donasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Lalu berapa nih pajaknya? Yuk, buka Excel dulu buat hitung-hitungan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, donasi ini masuk ke PPh 21, sehingga perhitungannya masuk menggunakan sistem bracket ya. Coba kita buat bracketnya dulu. Oke, udah kebuka Excelnya. Nah, kita coba tulis di sini ya. Untuk penghasilannya itu atau donasinya adalah 1 miliar. Untuk bracket pertama dengan tarif 5%, penghasilannya itu 0 sampai 50 juta. Oke, kita tulis dulu 50 juta di sini. Lalu untuk di bracket kedua, tarifnya itu 15%. Yakni untuk pendapatan yang di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Jadi kita tulis aja selisihnya 250 dikurang 50. Jadi pendapatannya ketika udah di atas 50 juta sampai 250 juta itu bakal dikenain tarif 15%. Gitu ya teman-teman. Nah, karena masih belum 1 miliar, kita lanjut terus aja sampai ke bracket ketiga. Untuk bracket ketiga, tarifnya itu 25%. Dengan catatan penghasilannya itu di antara 250 juta sampai dengan 500 juta. Jadi ketika pendapatnya di atas 250 juta, maka tarifnya itu yang dikenakan adalah 25%. Jadi kita tulis di sini ya, penghasilannya 500 juta dikurangi 250 juta. Gitu ya. Lanjut lagi nih. Untuk bracket keempat, kita langsung masukin angka sisanya aja. Jadi ketika
pendapatan kita di atas 500 juta, seluruh sisa pendapatannya akan dikalikan tarifnya yakni 30%. Jadi dari total yang 1 miliar itu, kita kurangi 50 juta, 200 juta, dan juga 250 juta yang ada di bracket 1, 2, dan 3. Sehingga sisanya itu 500 juta. Oke, langsung aja kita tulis. Ini kalau kita jumlahin pas ya 1 miliar sesuai dengan pendapatan ataupun donasi yang diterima. Langsung kita hitung aja untuk pajak yang harus dibayar dengan mengalihkan tarif dan penghasilannya. Untuk bracket pertama, bracket kedua, bracket ketiga, dan juga bracket keempat. Kalau di total-total nih ya, pajak yang harus dibayar nih, 245 juta. Kalau memang dibandingin sama penghasilannya, itu hampir 25% atau seperempat penghasilannya yang harus dibayarkan ke negara. Ada beberapa teknik untuk yang di sini. Gue tidak memasukkan PTKP di perhitungan ini. Murni seluruh penghasilannya ini dari donasi live stream. Jadi nih, ketika nanti Arab bakal lapor SPT di awal tahun, 1 miliarnya ini bakal digabungin sama pendapatan-pendapatan Arab yang lainnya nih. Misalnya dari pendapatan sebagai DJ, ataupun sawer-saweran yang lain, donasi yang lainnya, ataupun pendapatan dia sebagai musisi. Nah, semuanya digabungin, baru dikurangin PTKP, gitu. Nah, nanti dihitung netnya berapa. Inilah efek dari pajak progresif yang diterapin sama pemerintah. Sebenarnya nggak di Indo juga sih. Beberapa negara lainnya itu juga menerapkan sistem pajak progresif, di mana sistem pajak progresif ini akan menarik pajak yang lebih besar untuk orang-orang atau pihak-pihak yang mempunyai pendapatan di atas rata-rata. Jadi sebenarnya memang untuk membantu pendapatan pemerintah dalam menariki pajak orang-orang yang pendapatannya itu fantastis. Semakin kayanya seseorang itu, semakin gede juga pajaknya. Jadi siap-siap aja kalau mau jadi orang kaya, harus siap juga bayar pajak yang gede. Oke, cukup dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Bila kalian mempunyai kasus yang unik yang ingin dibahas, coba tulis di komen ya. Nanti bakal gue coba bahas kalau memang ada waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.